Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yana. Waalaikumsalam Pak Tri. Bagaimana kabarnya Bu Yana hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Tri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, sehat. Sebagai awal sebelum kita melakukan coaching, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Yana ya. Iya Pak. Baik, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching. Kita hari ini di mana coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik Ya. penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti dalam kegiatan coaching kali ini, Bu. Hmm, Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, baik. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Hmm, Kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik. Kemudian, yang terakhir ya, Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, atau menemukan langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk menghadapi permasalahannya, Pak. Oh, baik. Demikian praobservasi kali ini. Sekarang silakan Ibu melakukan pertemuan dengan coaching untuk melakukan coaching. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak Tri. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum, Bu Ulul. Waalaikumsalam Bu Yana. Bagaimana kabarnya, Bu Ulul? Alhamdulillah sehat Bu Yana. Bagaimana kabarnya Bu Yana? Sehat? Alhamdulillah, sehat juga, Ibu. Bu Ulul, dengar-dengar ada yang ingin Ibu sampaikan nih, atau ceritakan kepada saya. Benar Bu, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan kepada Ibu mengenai rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan. Selalu ceramah, tidak menggunakan media pembelajaran, padahal begitu banyak media pembelajaran yang dapat mereka gunakan. Begitu Bu. Baik, Bu. Berarti permasalahan dari Bu Ulul ini adalah proses pembelajaran rekan-rekan guru yang tidak kreatif ya, Bu. Betul begitu? Betul, Bu. Selalu monoton dengan ceramah lagi ceramah lagi. Baik, Bu. Nah, dari percakapan kita sekarang, apa yang Ibu butuhkan? Hmm, dari percakapan kita ini, saya pengennya itu ada perubahan lah, Bu, dari rekan-rekan guru saya ini. Saya ingin mereka itu bisa kreatif dalam melakukan proses pembelajaran di kelas dan tidak monoton. Iya, iya, Bu, ya. Dari yang Ibu sampaikan, Ibu ingin adanya perubahan. Perubahan seperti apa, Bu, yang Ibu inginkan? Saya itu inginnya ya ada perubahan yang kreatif dari rekan-rekan guru saya, seperti menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajarannya atau memanfaatkan teknologi ya Bu, PowerPoint atau untuk memberikan materi atau apalah yang lebih menarik daripada ceramah-ceramah lagi seperti itu. Baik, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, jika kita bagi tingkatannya, proses pembelajaran dalam berbagai level, dari level 1 sampai 10, pada level berapa, Bu, proses pembelajaran di sekolah Ibu? Menurut saya masih level 5 Bu. Karena sekolah saya itu banyak guru senior sehingga banyak yang masih menggunakan
menggunakan metode pembelajaran lama. Ya yang saya ceritakan tadi, Bu. Ceramah lagi seperti itu. Iya, Bu. Jika Ibu lihat kondisi sekolah Ibu nih, bisa kita tingkatkan pada level berapa, Bu, proses pembelajaran ini? Sepertinya level 7 ya, Bu, ya. Karena kalau lebih tinggi dari itu tuh sangat sulit, Bu. Di sekolah itu kan banyak guru senior yang susah, yang belum bisa diajak maju. Jadi peningkatan dari level 5 sampai level 7 itu sudah sangat baik lah, Bu. Oke, Bu. Berarti peningkatan dari level 5 sampai level 7 ya, Bu? Langkah-langkah apa, Bu, yang terpikirkan oleh Bu Ulul untuk dapat meningkatkan level ini? Sebenarnya saya juga masih bingung, Bu, apa tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin saya bisa membuat semacam kegiatan IHT atau apa ya, melakukan pendampingan secara individu dengan rekan guru untuk membantu mereka menggunakan media pembelajaran. Iya, iya, iya. Nah, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, yang bisa atau yang cepat untuk dapat dipraktekkan kepada rekan-rekan guru Ibu, yang mana ya, Bu? Apa ya, Bu? Kayaknya pendampingan ya, Bu, ya. Mm-mm. Soalnya kalau IHT itu memerlukan persiapan yang matang, kemudian waktu yang tidak sebentar, terus tahu sendiri kan Bu, pakai biaya, namanya juga ngumpulin teman-teman dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Bener, Bu. Nah, dari Jadi kegiatan untuk saat pendampingan, ini dari kegiatan pendampingan yang akan Ibu lakukan, adakah dukungan yang Ibu butuhkan, Bu? Support dari pihak tertentu atau bantuan bagaimana yang Ibu perlukan? yang saya butuhkan otomatis ya bantuan dari rekan guru di sekolah saya, Bu, yang sudah menerapkan media pembelajaran dalam kelasnya. Seperti Ibu Reka atau Pak Wahyu. Mm, mm, mm. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi ya, Bu ya, dengan rekan-rekan guru Ibu untuk melakukan kegiatan individu ini? Benar, Bu. Iya, Benar iya. sekali. Nah, kapan nih, Bu, waktu yang tepat untuk melakukannya? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya, Bu. Saya akan menemui rekan-rekan guru saya terlebih dahulu untuk membicarakan rencana ini. Setelah oke, sepertinya minggu depan sudah dapat saya lakukan, Bu, pendampingan ini. Wah, baik sekali Ibu. Nah, dari percakapan yang telah kita lakukan kali ini, apa nih Bu yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya selama ini. Saya membayangkan adanya perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah saya. Saya seperti mendapat titik terang di pikiran saya, Bu. Ah, bagus sekali Ibu. Jadi sekarang Ibu sudah ada gambaran ya Bu, kegiatan apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih kreatif. Iya, Bu. Oke, saya tunggu kabar dari Bu Ulu ya Bu, setelah melakukan kegiatan pendampingan ini. Saya sudah nggak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita dari Bu Ulu lagi. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Ibu, semoga Bu Ulul bisa menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dengan baik dan bisa meningkatkan Amin, level amin. proses pembelajaran seperti yang diinginkan. Amin. Amin. Terima kasih ya, Bu. Saya izin pamit ya, Bu, ya. Iya Bu Ulul, silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Pak Tri. Baik, Bu Yana tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ulul. Iya Pak, Alhamdulillah sudah tadi Pak. Iya, baik. Sebagai penutup, saya ingin bertanya mengenai beberapa hal dari coaching yang telah Ibu lakukan. Iya Pak.
Ya, yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator penilaian yang Ibu inginkan? Hmm, dalam coaching ini, saya telah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga coach bisa menceritakan permasalahan yang dihadapinya, dan coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, dari coaching yang telah Ibu lakukan tadi, saya sebagai observer mengamati proses coaching yang Ibu Yana dan Ibu Lu lakukan sudah berjalan dengan baik. Proses alur tirtanya pun sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Iya, Pak. Ya, untuk pertanyaan terakhir ya, Bu, Iya, sebelum kita Pak. tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih dalam lagi memahami alur Tirta, sehingga ke depannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, iya, baik Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak Tri. Kalau begitu saya izin pamit ya, Pak. Ya, sama-sama Ibu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulul. Waalaikumsalam Bu Yana. Gimana kabarnya Bu Ulul hari ini? Lagi ngapain ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ini lagi mau masang bendera dan umbul-umbul Bu. Persiapan memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Mari masuk rumah Bu. Maaf loh Bu berantakan. Anak-anak mainan sudah diberesin, diberantakin lagi Bu. Nggak apa-apa, Bu. Namanya juga anak-anak. Begini Bu, ada yang mau saya obrolkan dengan Ibu. Pak Triyono itu loh Bu, teman saya satu KKG di gugus 2 Anggur. Hmm? Akhir-akhir ini kelihatannya sering murung loh Bu. Hmm, emang ada masalah apa ya, Bu? Kok murung? Nah itu dia Bu, rencananya saya mau main ke rumahnya saja Bu. Ibu Yana kenal kan dengan Pak Tri? Kenal, Bu, kenal. Saya juga kenal baik kok dengan Pak Tri. Iya, jadi saya nanti mau belanja ke warung. Kebetulan warungnya kan dekat rumahnya Pak Tri itu Bu. Kalau Ibu berkenan, kalau Bu Yana ikut berkenan, ikut saya ke rumah Pak Tri. Gimana Bu? Oke. Sekalian mengamati percakapan kami. Oke, Bu. Kebetulan saya juga nggak ada acara, Bu. Nanti saya ikut ke rumah Pak Tri. Ampirin saya aja ya, Bu. Baik, nanti saya jemput ya Bu Yana. Nanti terima kasih loh waktunya. Iya, sama-sama, Bu Ulul. Nah, sekarang menurut Bu Ulul, sebelum ke rumah Pak Tri, langkah-langkah apa aja ya, Bu, yang akan kita lakukan untuk dapat membantu mengatasi masalahnya Pak Tri? Eh, saya akan mencoba bertanya ada masalah apa sebenarnya. Kemudian saya akan menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari kemarin lusa ya Bu. Iya ya, sangat baik itu, Bu. Kita bisa menjadi teman yang baik dan mendengarkan keluh kesah teman kita. Kemudian selain itu, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang seperti apa, Bu, yang Ibu inginkan? Saya ingin Pak Tri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk menghadapi permasalahannya, Bu. Baik, Bu. Sekarang silakan Ibu mempersiapkan diri untuk melakukan untuk bertemu dengan Pak Tri untuk melakukan observasi permasalahan Pak Tri ya, Bu. Tetap semangat, Ibu Ulul. Baik, Bu Yana. Terima kasih banyak ya, Bu Yana, atas waktunya. Iya, Bu, sama-sama. Saya tunggu di rumah ya, Bu. Jangan lupa ampirin saya. Baik, Bu.
Bawa motor saya aja ya, Bu, nanti. Iya, Bu. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Tri. Maaf, Pak Tri sedang apa ini, Pak Tri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang juga Bu Ulul dan Bu Yana. Ini saya sedang benerin parabola. Bu, TV-nya tidak hidup, sinyalnya hilang-hilang. Anak main HP saja Bu, kalau TV-nya nggak bisa hidup. Mari Bu, silakan masuk Bu. Monggo, monggo. Maaf, rencananya saya mau ke rumah Ibu loh kemarin. Malah Ibu yang ke rumah ini. Nggak apa-apa, Pak Tri. Kebetulan rumah kita kan berdekatan. Sekalian saya ke warung, mampir ke rumah Pak Tri. Mengganggu tidak ini, Pak? Oh, tentu saja tidak Bu. Ini masang parabolanya Alhamdulillah juga sudah selesai kok Bu. Mari masuk Bu. Bu, monggo, monggo. Ini anak Iya. saya Bu. Oh, ini anak Bapak yang sudah masuk SMP kelas 7 itu ya, Pak? Anaknya udah gede ya, Pak. Cantik lagi. Iya Bu, sekolahnya agak lumayan jauh tapi Bu. Oh, begitu. Eh, maaf ya, Pak Tri. Kami datang ke sini, kita ngobrol santai saja ya, Pak ya. Iya ya Bu. Ya terima kasih Bu udah mau main ke rumah. Iya, Pak. Kita juga Sekarang tetanggaan saya kan, Pak. itu tadi itu Bu. Oh iya, kita juga hanya tetanggaan, Pak. Teman satu kuliah juga dulu, udah kayak saudara sendiri. Maaf kalau boleh tahu, sebenarnya ada apa sih, Pak? Kok akhir-akhir ini kelihatannya selalu murung terus? Iya Bu, memang akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan kegelisahan. Saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat akhir-akhir ini loh Bu. Oh, begitu. Baiklah, Pak Tri. Nah, semoga dengan pertemuan kali ini, Pak Tri mendapatkan solusi atas keresahan Pak Tri yang hadapi. Semoga saya bisa membantu ya, Pak ya. Iya ya Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sekarang Pak Tri coba ceritakan sebenarnya apa yang membuat Pak Tri akhir-akhir ini resah dan murung? Begini loh Bu, kemarin saya ditegur yang kesekian kalinya oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan saya akhir-akhir ini loh, Bu. Ketidakdisiplinan. Ketidakdisiplinan yang bagaimana maksud Pak Tri? Sampai-sampai mendapat teguran dari kepala sekolah? Coba Pak Tri jelaskan detail peristiwanya bagaimana ya Pak? Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau, Bu. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya selalu meminta izin loh, Bu. Lewat SMS, lewat WhatsApp loh. Tapi saya kan nggak bolos, Bu. Oh, lalu menurut Pak Tri, alasan apa yang membuat Pak Tri akhir-akhir ini datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan loh, Bu. Anak saya sudah SMP dan lumayan jaraknya agak jauh. Jadi setiap pagi saya harus mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Sedangkan anak saya nggak bisa naik motor. Istri saya juga kerja di rumah sakit berangkat pagi-pagi petang. Karena tempat kerja istri saya juga jauh, Bu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Pak Tri, apakah Pak Tri merasa melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Pak? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Bu. Karena setiap hari saya datang terlambat. Meski saya sudah izin dengan kepala sekolah, Bu. Nah, betul sekali itu Pak Tri. Kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-muridnya. Lalu apa yang menjadi keresahan Pak Tri? Betul, betul. Saya memang merasa kurang disiplin Bu akhir-akhir ini. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak
dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu loh Bu. Oh ya begitu Pak, konsekuensinya. Berarti karena Pak Tri kurang disiplin dengan sering datang terlambat. Jadi Pak Tri ditegur oleh kepala sekolah. Dan Pak Tri sering resah karena teguran kepala sekolah tidak bisa Pak Tri terima dengan baik. Sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Pak Tri, bagaimana dengan sikap Pak Tri tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya harus saya lakukan Bu. Apa yang Pak Tri akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Pak Tri? Rencananya saya ingin menemui kepala sekolah Bu untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah Bu ketika kami bertemu baik di jalan, di rumah atau di sekolah Bu. Lalu bagaimana Pak Tri memperbaiki masalah kedisiplinan Pak Tri? Nah itu loh Bu Ulul yang saya masih bingung bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan sekolahnya tidak terlambat Bu karena kan jauh Bu. Menurut Pak Tri, kekuatan apa yang Pak Tri miliki untuk mengatasi keduanya? Sebenarnya saya terbiasa bangun pagi Bu. Dan saya juga ada tetangga yang bisa saya titipkan anak saya karena kebetulan tetangga saya juga sudah masuk SMP kelas 7. Itu loh Bu anaknya Bu Susi, tetangga kita itu Bu. Oh iya, sangat bagus Pak. Solusi yang akan dilakukan Pak Tri sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Pak Tri hadapi. Namun saran saya, jika Pak Tri juga jangan lupa memberikan apresiasi Pak untuk tetangga kita, entah itu berupa barang atau materi, semampu Pak Tri. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung Bu Susi. Oh iya Bu Ulun, betul yang apa Bu katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Saya belikan bensin mungkin ya Bu, 2 hari sekali saja kali. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Kita agak khawatir takutnya salah langkah saya Bu sama kepala sekolah. Syukurlah Pak Tri sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Tri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Tri lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, Bu. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang sekolah. Namun sebelum itu, saya akan bicara dengan Bu Susi, tetangga kita, Bu, terkait masalah anak saya berangkat sekolahnya biar saya titipkan sama Bu Susi saja, Bu. Itu ide yang bagus sekali Pak Tri. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Tri dapat bekerja suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa rasa lagi ya Pak Tri. Amin. Terima kasih ya Bu Ulun untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya lebih sedikit tidak terbebani Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya Bu. Amin 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 ya rabbal alamin. Iya Pak Tri. Maaf dan terima kasih banyak ya Bu. Maaf sampai lupa tehnya diminum. Dulu Bu Yana, dulu tehnya Bu diminum. Iya Pak, malah repotin ini. Tidak Bu, sama-sama. Ini Bu, singkong rebusnya Bu dititipin panen sendiri dari kebun belakang rumah Bu. Iya Pak, enak sekali singkongnya. Masih hangat-hangat lagi ya. Iya Bu. Kalau gitu saya dan Bu Yana pamit ya Pak Tri. Iya Bu. Silakan Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Sampai ketemu lain waktu Bu. Iya.
Assalamualaikum Bu Ulul. Waalaikumsalam Bu Yana. Baik, Bu Ulul tadi udah melakukan coaching ya dengan Pak Tri. Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Saya udah kita tadi ke rumahnya Pak Tri kan. Kebetulan memang tadi Bu sudah menyaksikan sendiri ya Bu kegiatan coaching kita di sana. Iya, Bu. Nah, sebagai penutupan, saya ingin bertanya mengenai beberapa hal dari coaching yang telah Ibu lakukan. Iya Bu, silahkan. Yang pertama, apa aja Bu yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator penilaian yang Ibu inginkan? Dalam coaching ini saya telah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan coaching bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi dan coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, dari coaching yang telah Ibu lakukan tadi, saya sebagai observer mengamati proses coaching yang Pak Tri dan Ibu Ulul lakukan sudah berjalan dengan baik. Proses alur tirtanya pun sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Iya Bu, benar sekali Bu. Pertanyaan terakhir, Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi, Bu, yang Ibu ingin kembangkan setelah Ibu melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih dalam lagi memahami alur tirta sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Baik, Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya, Bu. Ya, Demikian observasi kita hari ini, Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. ya Bu, terima kasih ya Bu atas segala bantuannya. Ya, Bu, sama-sama. Sampai ketemu lain waktu ya Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Triyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulul, Bagaimana kabarnya Pak Triyono? kabarnya sehat baik Bu. Gimana Bu Ulul kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Hari ini kita Bapak mau melakukan coaching ya Pak. Sebelum melakukan Iya, proses coaching, ada yang ingin saya sampaikan dahulu kepada Pak Triyono. Bisa kan Pak? ya bisa Bu Ulul. Bisa. Baik, jadi begini Pak. Nanti pada saat coaching pertama saya akan mengamati dan menilai tentang rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada koci, dan juga bagaimana koci tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Triyono, sebelum proses coaching berlangsung, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Terkait kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan terkait dengan permasalahan yang ada Bu. Baik. Kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang seperti apa yang Bapak inginkan? Saya ingin
coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi atau menemukan langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk menghadapi permasalahannya, Bu. Baik, demikian praobservasi kali ini ya Pak ya. Sekarang silahkan Pak Tri bertemu dengan Koci untuk melakukan coaching. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Triyono. Ya, gimana, Bu, kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak juga kabarnya gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ya, baik. Baik, Bu Yana. Lama nggak ketemu ya, Bu. Sepertinya tambah sukses sekarang. Alhamdulillah. Gimana, Bu? Saya sekolah katanya ada yang ingin Bu Yana sampaikan atau ceritakan kepada saya. Terkait apa ya, Bu ya? Iya, Pak, benar. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan kepada Bapak mengenai kegiatan pembelajaran di sekolah saya, Pak. Murid-murid saya ini anaknya kurang aktif, Pak, sehingga dalam kegiatan pembelajaran tertinggal jauh dari SD lain. Oh, baik. Seperti itu permasalahan ya, Bu Yana ya. Dari proses KBM yang pasif yang Ibu hadapi, begitu ya, Bu ya? Iya, Pak, begitu. Baik. Jadi dari percakapan kita sekarang, apa yang kira-kira Ibu butuhkan ya? Saya itu maunya ya ada perubahan, Pak, buat murid-murid saya. Biasanya kan anaknya pasif tuh, tidak ada semangat belajarnya. Oh, baik. Dari yang Ibu sampaikan, Ibu ingin adanya perubahan. Perubahan seperti apa yang Ibu inginkan ya, Bu ya? Saya tuh pengennya ada perubahan yang kreatif, Pak. Anak-anak saya tuh bisa aktif, bisa kreatif, mandiri, dalam menerapkan P5 dengan benar, Pak. Gitu, Pak. Baik, Ibu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, jika kita bagi tingkatan proses pembelajaran dalam berbagai level, dari level 1 sampai level 10, pada level berapa proses KBM yang sudah terlaksana di sekolah Ibu ya saat ini ya, Bu ya? Hmm, menurut saya masih di level 6, Pak. Karena sekolah saya ini antara pendatang sama suku asli hampir imbang, Pak. Jadi masih agak kesukuan gitu. Berpikirnya itu masih tertutup, memegang prinsip kesukuan gitu, Pak. Oh, begitu ya. Baik. Jika Ibu lihat kondisi sekolah Ibu, bisa kita tingkatkan pada level berapa proses pembelajaran ini ya, Bu ya? Hmm, sepertinya bisa ditingkatkan hingga level 8, Pak, sebagai acuan awal dalam proses perubahan. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi, sepertinya akan sulit. Karena masih banyak siswa yang kurang aktif dalam KBM itu, Pak. Jadi adanya peningkatan dari level 6 sampai level 8 itu sudah sangat baik, Pak. Oh, baik. Berarti peningkatan dari level 6 sampai level 8 ya, Bu. Mm-mm. Langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk dapat meningkatkan level ini ya, Bu ya? Hmm, rencana awal saya akan melakukan asesmen awal dulu, Pak, pada kebutuhan murid saya, yaitu dengan menyebarkan angket tentang kegiatan KBM yang bagaimana dan seperti apa sih yang mereka inginkan. Kemudian saya akan melakukan rapat komite untuk membahas KBM dengan wali murid. Iya, sangat baik sekali, Bu. Dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, yang bisa atau cepat untuk dapat dilaksanakan, yang mana, Bu? Hmm, sepertinya rencana asesmen awal dulu ya, Pak ya. Karena dia lebih ringan biayanya, lebih cepat diketahui juga hasilnya. Daripada rapat itu memerlukan waktu yang sinkron dulu kan Pak dari berbagai macam pihak, belum biayanya. Iya, benar. Baik, dari kegiatan menyebar angket itu, adakah dukungan yang Ibu butuhkan? Support barangkali dari pihak yang tertentu atau bantuan bagaimana yang Ibu perlukan? Iya Pak, saya sangat membutuhkan bantuan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat di sekolah saya, terutama dari kelas 1 dan kelas 4 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka.
Oh begitu. Jadi Mas Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu dengan Iya, rekan-rekan Pak. Mm-mm. dengan Ibu akan melakukan kegiatan ini begitu ya Bu ya. Iya, bener, Pak. Oke, sangat sangat luar biasa, sangat bagus sekali Bu. Saya sangat mengapresiasi. Nah, kira-kira kapan nih Bu waktu yang tepat untuk melakukannya ya Bu? Hmm, Insya Allah akan saya lakukan secepatnya, Pak. Saya akan menemui rekan-rekan guru saya terlebih dahulu untuk membicarakan rencana ini. Kalau misalnya udah oke, mereka udah pada setuju, Insya Allah minggu depan akan saya laksanakan, Pak. Baik, sangat luar biasa. Nah, dari percakapan yang telah kita lakukan ini, apa yang bisa didapatkan? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran, Pak, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya selama ini. Saya udah bisa membayangkan nih adanya perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah saya. Saya seperti mendapat titik terang gitu, Pak, di pikiran saya. Iya, bagus sekali, Bu. Jadi sekarang Ibu sudah ada gambaran nih ya, kegiatan apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih kreatif, gitu ya, Bu ya. Iya, Pak Tri. Iya, luar biasa, Bu. Eh, saya tunggu kabar dari Bu Yana ya setelah melakukan kegiatan ini ya, Bu ya. Iya, Pak, siap. Makasih ya, Pak, sudah mendengarkan dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya, sama-sama Ibu. Semoga Bu Yana bisa menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dengan baik dan bisa meningkatkan level proses pembelajaran seperti yang Ibu inginkan. Amin. Makasih, Pak Tri. Saya izin pamit dulu ya, Pak. Iya, Bu Yana, silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Triyono. Waalaikumsalam, Bu Ulul. Bagaimana Pak Triyono? Sudah melakukan coaching dengan Bu Yana kan? Iya, Bu Ulul. Alhamdulillah sudah. Baik Pak, sebagai penutupan ini saya ingin bertanya mengenai beberapa hal dari coaching yang telah Bapak Triyono lakukan ya. Iya, ya Bu Ulul. Ya, Bu Ulul. Eh, Apa saja yang telah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator penilaian yang Bapak inginkan? Dalam coaching ini, saya telah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya menanyakan tujuan, tadi Bu, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan coach bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi. Dan coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Bagus ya Pak ya. Yang terakhir Pak, saya tanya sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih dalam lagi memahami alur tirta sehingga ke depannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi setelah hari ini, Bu. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Demikian Iya, observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. iya, Bu. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya Bu, izin pamit ya, Bu. Oh iya, Assalamualaikum. ya sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.